keluarganya. Sekaligus juga kita niatkan untuk tercapainya segala hajat, yang sakit sembuh, dan segala niat baik. Ala hadin bikunatin syalihah wa ala manawahu aslafun syalihun jal Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para jamaah, para ibu, rutinan ngajian online, pesantren online, bisa hadis Arba'in Nawawi. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Arba'in Nawawi, tepatnya di hadis yang ke-7. Saya akan tampilkan terlebih dahulu apa yang akan kita baca. Baik, pada hari ini kita akan membaca hadis Sabi', hadis yang nomor 7. An-Nasihatu Imaduddin. Judulnya itu An-Nasihatu Imaduddin. Nasihat itu adalah tiang agama atau penyangga agama. An Abi Ruqayyah diriwayatkan dari Abu Ruqayyah, bapaknya Ruqayyah, yaitu Tamim bin Aus Ad-Dari. Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari atau terkenalnya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini siapa? Saya akan coba rangkum beberapa hal yang sudah saya siapkan. Di sini Tamim Ad-Dari itu adalah seorang sahabat yang sebelumnya dia itu menganut agama Kristen. Dan dia termasuk sahabat yang agak akhir masuk Islamnya, yaitu pada abad ke-9 Hijriah. Jadi setahun sebelum Nabi wafat. Namun Tamim Ad-Dari ini karena mendalami agama Kristen, sehingga dia banyak mendapatkan kebenaran-kebenaran Rasulullah melalui Injil yang dia pelajari. Dan dia termasuk orang pertama yang menyalakan lentera di masjid, ya. Jadi dulu Masjid Nabawi itu hingga abad ke-9, Masjid Rasulullah, hingga abad ke-9 itu tidak pernah ada lentera jika malam. Dan itu orang pertama yang menyalakan lentera adalah Tamim Ad-Dari. Nah, kisah tentang Tamim Ad-Dari yang paling fenomenal dan terus diingat adalah bahwa ketika Tamim ini nyampe ke Madinah, dia bercerita banyak perihal perjumpaannya dengan Jassasah atau Jassasah dan Dajjal. Jadi suatu saat dalam kisah panjang dia bercerita kepada Rasulullah langsung, gitu ya. Dan kemudian Rasulullah mempersaksikan kisahnya itu kepada orang banyak di masjid.
Itu suatu saat Tamim Ad-Dari dalam pelayaran memakai perahu, dia diombang-ambing ombak, ya, hingga kemudian eh, kapalnya atau perahunya itu terhempas ke satu kawasan, satu jazirah, satu pulau yang tidak dikenali. Kemudian singkat cerita, dia di sana menyaksikan atau bertemu dengan hewan yang besar dan punya bulu. Bulunya itu sangat-sangat lebat dalam ceritanya. Ternyata si hewan ini bisa ngomong, bisa berbicara dan bertanya, kalian siapa? Saya adalah orang yang dilempar ombak ke sini, kata Tamim Ad-Dari. Kamu siapa? Oh, saya ini adalah penjaganya Al-Masih, katanya. Al-Masihud Dajjal, bukan Al-Masih Yesus, tapi Al-Masihud Dajjal. Jadi julukannya sama ya, tapi memiliki pengertian yang berbeda. Nah, kemudian Tamim diajak berjumpa eh, dengan Dajjal gitu ya, dan diinterogasi beberapa hal. Waktu itu Dajjal ya masih di kerangkeng, diikat kedua tangannya, kedua kakinya dengan apa? Ya dengan karakter Dajjal sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis, dengan mata satunya seperti itu. Dan juga Dajjal memperkenalkan diri, memang saya Al-Masih Dajjal. Al-Masih maknanya orang yang akan mengelilingi seluruh dunia. Masahafil ard, mengusap seluruh dunia. Kecuali nanti yang tidak bisa dimasuki. Selain itu bisa dimasuki oleh Dajjal. Kemudian Dajjal ini menginterogasi banyak hal, termasuk apakah Nabi akhir zaman ini sudah diutus, gitu. Di mana diutusnya? Apakah dia benar diusir oleh kaumnya dari kota Mekah? Ditanyain seluruh karakter dan sifat-sifat Nabi serta apa yang akan menimpa Nabi. Kemudian dengan akhir zaman, terusnya Rasulullah itu adalah tanda akhir zaman, maka Dajjal kemudian mengatakan, berarti saya ini sudah dekat waktunya untuk keluar, ya. Saya sudah dekat, kata Dajjal. Nah, itu berkaitan dengan Tamim Ad-Dari. Memang tidak banyak kisah ya tentang Tamim Ad-Dari. Selain kemudian kisah dari Tamim ini oleh Nabi dipersaksikan, disuruh ceritakan lagi di hadapan kaum muslimin di dalam masjid gitu ya. Artinya apa? Kisah ini kisah yang benar adanya gitu ya, secara beriwayatan, tapi mungkin yang yang spekulatif itu adalah lokasinya gitu ya, lokasinya. Kalau kisahnya benar, tapi lokasinya di mana itu memang dalam riwayat-riwayat yang panjang itu tidak disebutkan. Hanya Tamim mengatakan bahwa dirinya terhempas ombak ke satu pulau, kira-kira begitu. Adapun pulaunya di mana itu memang bersifat spekulatif. Ada yang mengatakan di Yaman ya, di pulau apa itu yang pulaunya agak aneh dan ada di YouTube itu banyak. Itu bersifat spekulatif ya. Apakah memang di situ atau di lokasi yang lain. Jadi lokasinya tidak disebutkan oleh Tamim karena Tamim Ad-Dari juga ya bingung gitu, lokasinya itu di mana. Banyak beberapa ustadz, beberapa YouTuber yang kemudian
menyimpulkan bahwa lokasi pertemuan Tamim dengan Dajjal itu di Yaman, di suatu pulau. Saya lupa nama pulaunya. Pokoknya di situ banyak tanaman aneh dan itu dilindungi oleh UNESCO. Banyak pohon-pohon aneh, unik-unik pohonnya. Itu seperti di luar angkasa, bukan di bumi gitu ya, di planet bumi ada. Nah, itu bisa kita percaya, bisa kita tidak percaya, nggak masalah. Tapi perjumpaan Tamim dengan Dajjal itu sudah dibenarkan oleh Rasulullah. Itu dan kemudian itu semakin meyakinkan Tamim untuk masuk Islam. Nah, Tamim Ad-Dari ini memang tidak banyak kisahnya selain itu, dan kemudian di kalangan kaum sufi memang Tamim Ad-Dari ini menjadi salah satu ikonnya karena beliau hidup zuhud gitu ya, dan menghindari dunia, menghindari kemewahan dunia. Baik, kita lanjutkan. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihatu. Agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Jadi rukun teragung atau rukun yang paling dominan di dalam agama itu adalah nasihat. Jadi fungsi agama secara umum atau yang paling urgen, yang paling penting itu adalah nasihat. Ini seperti mengatakan al-hajju arafah. Haji itu rukun paling pentingnya adalah arafah. Bukan berarti rukun yang lain seperti tawaf, seperti sa'i tidak penting gitu ya. Tapi biasanya jika Al-Quran atau hadis menyebut salah satu elemen terpenting, itu biasanya fokus ke yang terbesar gitu ya. Nah, di dalam hadis ini kita melihat bahwa agama itu fungsi terbesarnya adalah nasihat. Sebenarnya banyak lagi fungsi agama. Kulna, kemudian kami bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa nasihat itu, wahai Rasulullah? Qalah, Nabi menjawab, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Bagi Allah, bagi kitabullah, Rasulullah, para pemimpin umat Islam, dan orang-orang awam umat Islam. Nah, di sini jawaban Rasulullah itu datar dan apa ya? Kalau dalam bahasa Arab itu memakai waw ataf yang mengindikasikan seakan-akan sama. Jadi agama itu nasihat bagi Allah. Nah, ini perlu diterangkan secara lebih rinci. Masa nasihat buat Allah? Masa nasihat buat Rasulullah? Apa maksudnya? Maka di syarah-syarah kitab hadis Arba'in itu disebutkan bahwa ini wawunya wawu atof tapi yang mughayir, yang tidak sama. Dalam pengertian tidak sama, memang wawu atof, tapi dalam pengertiannya tidak sama. Lillahi itu maksudnya bahwa agama ini menjadi nasihat tatkala melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu yang dimaksud. Gitu ya. Wali kitabihi, dan juga agama ini menjadi nasihat bagi kitabullah. Apa maksudnya? Bahwa mengamalkan apa yang ada di dalam kitabullah itu adalah agama. Wali rasulihi, dan juga menjadi nasihat bagi rasulnya. Maksudnya sama,
Mirip-mirip dengan yang tadi, bahwa dengan mengikuti Rasulullah, kita telah mengikuti nasihat keagamaan. Wali'immatil musliminah, dan bagi para imam, para pimpinan kaum muslimin, wa ammatihim, dan orang-orang awamnya kaum muslimin. Jadi agama itu adalah nasihat lillahi. Nah, ketika mengatakan lillahi itu maknanya adalah mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wali kitabihi, dan selanjutnya seperti yang saya terangkan tadi. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Muslimun, Imam Muslim. Jadi itu hadis pertama yang diriwayatkan oleh Tamim Ad-Dari. Dan Tamim Ad-Dari ini hanya meriwayatkan sekitar 18 hadis dari Rasulullah ya. Mungkin karena memang beliau Islamnya setahun sebelum Nabi wafat, dan juga ya tidak lama berjumpa dengan Nabi. Tapi yang menjadi catatan penting dari sosok Tamim Ad-Dari ini, beliau kemudian menjadi contoh atau teladan bagi orang-orang yang memilih hidup zuhud. Baik, kita lanjut ke hadis ke-8. Al-hadisus samin. Hadis yang ke-8. Hurmatu damil muslim wa malihi. Keharaman darah kaum muslimin wa malihi, dan harta bendanya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Profilnya sudah kita sebutkan kemarin bahwa Abdullah bin Umar itu termasuk ulama sahabat, termasuk juga orang atau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis gitu. Abdullah bin Umar juga termasuk muftinya kota Mekah gitu ya. Putra Sayyidina Umar yang kemudian menjadi ulama dan menjauhi khilafah itu. Sebenarnya Abdullah bin Umar ini tatkala Sayyidina Utsman wafat dan ada konflik antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, para sahabat itu saling tidak menemukan kata mufakat untuk mengangkat khalifah. Nah, Abdullah bin Umar ini sempat direkomendasikan oleh beberapa sahabat agar kita angkat Abdullah bin Umar saja. Tapi Abdullah bin Umar menolak. Dan kita tahu kemarin beliau itu wafat ditusuk ketika tawaf, sementara pisaunya itu ada racunnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, umirtu, saya diperintah, kata Rasul, an uqatilan nasah, untuk memerangi manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka berucap syahadat, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Nah, hadis ini jika kita pahami secara literal, secara tekstual, maka ini seringkali dijadikan sandaran bagi kaum teroris gitu ya. Bahwa orang-orang yang tidak Islam itu halal diperangi. Karena redaksinya umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadi memang jika dipahami secara redaksional atau tekstualis, ya seperti itu. Tapi hadis ini tidak bisa dilepas dari sejarah.
bahwa uqatil, kata-kata uqatil, memerangi, itu harus ada pimpinan. Yang namanya berperang itu harus ada pimpinan. Tidak dibenarkan memerangi atau berperang atas dasar sendiri-sendiri. Apalagi tindakan bunuh diri orang tidak bersalah gitu ya. Makanya di sini tidak boleh dilepas dari sejarah perang atau sejarah jihad di dalam Islam. Seluruh rangkaian jihad-jihad Rasul itu didasarkan setidaknya kepada 3 hal. Ya. Yang pertama, jihad-jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah itu dalam rangka dalam rangka mengambil hak kembali, baik di perang Badar maupun perang Uhud. Di awal-awal diizinkannya perang karena perang atau jihad itu baru diizinkan di kota Madinah. Waktu di Mekah Nabi pasif, diganggu seperti apapun kaum muslimin itu tidak diperbolehkan melawan gitu ya. Baru di Madinah itu ada ayat udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Kalau dizalimi baru boleh gitu ya. Yang kedua, perang itu didasarkan kepada perjanjian yang dikhianati. Seperti perangnya Rasul kepada beberapa kabilah dari Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir, maupun Bani Quraidah. Ada 3 kabilah di kota Madinah, karena Madinah itu kota yang metropolitan, jadi di sana ada Kristen, ada Yahudi. Nah, 3 kabilah dari Yahudi ini melanggar perjanjian damai. Ada yang berkhianat menjadi mata-mata, ada yang memang merecoki atau membunuh kaum muslimin seperti Bani Qainuqa, dan ada lagi yang tidak patuh pada perjanjiannya. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam perang atau jihad itu dibenarkan jika dalam rangka wiqayah, menjaga persatuan, menjaga daerah, menjaga kehormatan, itu dibenarkan. Jadi tidak ada jihad itu didasarkan kepada individu-individu seperti itu. Itu kalau jihad itu dimaknai perang. Sebenarnya pengertian jihad itu lebih luas dari sekedar uqatil, memerangi, dari sekedar berperang gitu ya. Ada yang mengartikan jihad itu lebih umum dari itu. Setiap kebaikan itu bernilai jihad. Seorang murid yang berangkat ke sekolahnya itu jihad. Seorang guru yang mengajar itu jihad. Seorang bapak yang mencari nafkah ke kantornya itu dalam rangka jihad. Itu juga seorang ibu yang memperjuangkan pendidikan anak-anaknya agar baik, mendidik dari kecil, itu juga jihad. Jadi jihad lebih luas daripada itu. Kemudian uqatil, yang namanya uqatil itu bukan qatl. Ada perbedaan di dalam bahasa Arab ya antara qatlun dengan uqatil. Qitalun dengan qatlun. Kalau qatlun itu membunuh, tapi kalau uqatilu itu memerangi. Maka dalam perang di dalam Islam itu diberikan adab. Jadi di dalam perang itu juga ada adabnya. Di antaranya perang di dalam Islam itu diharamkan untuk membunuh anak-anak, membunuh perempuan, membunuh lansia, dan membunuh
eh, pastor ataupun rabai ya yang ada di dalam gerejanya atau ada di dalam sinagognya atau apa di dalam apa itu Buddha, Hindu, Buddha itu diharamkan di dalam Islam membunuh orang-orang yang sedang beribadah di ma'badihim, di dalam tempat ibadahnya itu diharamkan. Jadi 4 orang itu tidak boleh dibunuh. Kemudian musuh yang sudah terluka tidak boleh dihina. Banyak ya adab di dalam Islam itu berkaitan dengan jihad. Makanya di fikih-fikih Islam itu ada bab khusus di belakang nanti Kitabul Jihad, bab tentang jihad. Jadi jihad itu tidak lepas dari sejarah. Untuk memahami jihad secara benar itu harus memahami sejarah. Tidak boleh kemudian seperti hadis ini dipahami secara dipahami secara tekstualis, lepas dari konteks, itu tidak dibenarkan. Nah, orang-orang yang kemudian bermetamorfosa menjadi teroris, gitu ya, itu banyak salah dalam memahami teks-teks Al-Quran. Umpamanya memahami faktuluhum haitsu taqiftumuhum, perangi dan bunuh mereka haitsu taqiftumuhum, dimanapun engkau menemukan mereka. Nah, itu ayat-ayat yang seperti ini kemudian dilepas dari konteksnya bahwa itu perintah Allah terkait dengan bulan-bulan haram. Jadi dulu di bulan-bulan haram yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu memang bulan-bulan yang diharamkan perang dan seluruh bangsa Arab di masa jahiliyah itu juga menghormati bulan-bulan haram ini. Tapi ketika mereka mengganggu duluan, maka dauh Al-Quran, kata Al-Quran, faktuluhum haitsu laqiftumuhum. Sudah, jangan peduli kamu dengan Ashhurul Hurum, dengan bulan-bulan haram. Kalau memang mereka yang mulai, maka kamu juga berhak membela diri. Itu yang benar pemahaman tentang jihad. Jadi jihad di dalam Islam itu tidak sederhana, gitu ya. Dan jihad di dalam Islam itu bukan dalam rangka menang-menangan, tapi jihad di dalam Islam itu dalam rangka membela diri dan membela syariat Allah. Nah, ketika sudah diperintahkan melakukan syariat yang 5 itu saat tidak diganggu, maka syariat tidak atau belum berdiri, gitu ya. Jadi selama kita bebas melaksanakan 5 syariat Allah itu, maka tidak boleh kemudian melakukan jihad, apalagi jihadnya jihad individual. Wah, itu tapi kan orang-orang kafir tuh memusuhi kita di dalam hatinya. Nah, di dalam hatinya. Urusan kita zahirnya. Nah, nahkum bil zawahir, wallahu yahkumu bil bawatin. Allah lah yang menghukumi batin mereka. Kita hanya melihat zahirnya. Selama tidak ada udwan, wala udwana illa 'alal zalimin. Selama tidak ada udwan, tidak ada permusuhan yang jelas-jelas tampak, maka tidak dibenarkan kata-kata jihad itu muncul. Jadi hadis dari Abdullah bin Umar ini tidak boleh dilepas dari konteks, sehingga kemudian dipahami, oh berarti membunuh orang kafir itu boleh. Tidak seperti itu.
harus dipahami melalui konteksnya. Wa yuqimus shalatah, dan sehingga mereka sanggup mendirikan sholat. Wa yu'tuz zakatah, dan menunaikan zakat. Fa idza fa'alu dzalika, jika mereka telah melakukan hal itu syahadat, sholat, dan zakat. Kemudian di sini tidak disebutkan puasa, juga tidak disebutkan haji ya di dalam hadis ini. Maka kata ulama, bisa jadi hadis ini hanya menyebutkan 3 rukun dari rukun Islam, karena memang haji dan puasa belum disyariatkan ketika ada hadis riwayat Abdullah bin Umar ini. Seperti itu. Idza fa'alu dzalika, jika mereka bisa melakukan itu, asamu minni, mereka terlindungi dariku, dima'ahum darahnya, wa amwalahum, dan harta bendanya. Artinya ketika mereka Islam atau mereka itu mau berdamai dengan kaum muslimin, artinya ada perjanjian dan menghormati kaum muslimin, maka asomu minni dima, aman darah dan harta bendanya tidak boleh dirampas sebagai ghanimah, sebagai harta ghanimah, sebagai harta rampasan perang, tidak. Kalau orang teroris itu kan semuanya disalah pahami, disalah artikan dalam doktrin-doktrinnya. Bahkan untuk biaya ngebom itu biasanya mereka ngehack, nyuri gitu ya. Nyuri dari bank-bank seperti itu. Karena mereka menganggap itu ghanimah. Doktrin atau ajaran-ajaran mereka yang menyimpang dari ajaran ulama secara umum. Illa bihaqqil islami, kecuali dengan hakul Islam. Wa hisabuhum, adapun perhitungan amal mereka alallahi, itu atas Allah. Jawab Allah. Hisabuhum Allah. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim. Jadi hadis ini riwayat Imam Muslim dan Al-Bukhari. Nah, dari sini kita bisa paham satu hal, bahwa sebuah ayat ataupun sebuah hadis itu tidak diperbolehkan dipahami secara literally begitu saja, tapi harus kemudian dikontekstualisasikan dan juga dibanding-bandingkan dengan ayat-ayat yang lain, dengan hadis-hadis yang lain. Bahwa di sana ada hadis yang menyuruh kita menghormati harbi, misalkan kafir harbi kan. Man adza harbiyan faqad adzani, kata Nabi. Barang siapa yang mengganggu kafir harbi, kafir yang tidak memerangi kita, maka dia telah menggangguku, kata Nabi. Dan banyak lagi ayat-ayat di mana Nabi hidup berdampingan, hidup damai dengan seluruh penganut agama, bahkan agama pagan sekalipun, agama yang menyembah berhala sekalipun, Nabi ya hidup damai. Sehingga kalau kita lihat, para ibu bisa di searching di internet grafik peperangan Nabi itu, saya tadi coba mencari di internet, itu memang grafiknya semakin kurang gitu ya. Dari tahun pertama, tahun kedua di Madinah, kemudian tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, sampai tahun ke-9, itu tahun ke-9 malah hanya sekali Nabi perang. Artinya apa? Jika kita lihat dari grafik ini, bahwa peperangan di dalam Islam itu bukan tujuan, ini yang terpenting. Perang itu bukan tujuan. Terus tujuannya apa? Damai. Assalam, dinus salam. Nah, perang itu apa? Perang itu ada salah satu alat menuju perdamaian. Tatkala damai itu sudah didapat, maka tidak perlu perang.
adanya perang itu ya karena tidak adanya perdamaian, kira-kira begitu. Jadi Islam itu tidak menjadikan jihad sebagai tujuan, tapi wasilah bahasanya. Wasilah, salah satu media untuk menciptakan assalam. Baik, kita cukupkan. Selanjutnya saya buka diskusi dan kita ngobrol berkaitan dengan hal-hal yang sudah kita baca barusan. Monggo para Ibu. Insya Allah, jazakumullah khairan Pak Ustadz. Silakan ibu-ibu mungkin yang ada yang mau bertanya. Saya mungkin akan sedikit membacakan tentang yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Kalau hadis ke-7 itu adalah agama adalah nasihat. Kemudian yang ke hadis ke-8, haramnya seorang muslim yang tidak boleh dibunuh oleh dari Ibnu Umar ya Pak Ustadz ya. Ya, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Jadi sedikit saya mereview yang tadi Pak Ustadz sampaikan. Kalau yang ayat hadis ke-7 itu agama adalah nasihat dari Abi Rukayah Tamim bin Ad-Dari. Mohon maaf kalau saya salah. Agama itu adalah nasihat. Kami bertanya. Dari. Agama itu nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau bersabda, bagi Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya. Jadi kemudian yang untuk hadis ke-8, haramnya seorang muslim atau tidak boleh dibunuh, itu disampaikan oleh Ibnu Umar, menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka mau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Apabila mereka telah melakukan itu, maka mereka telah melindungi darah dan hartanya dariku, kecuali ada hak atau hukum Islam. Sedangkan hisab mereka terserah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari hadis Bukhari dan Muslim. Silakan buat ibu-ibu yang mungkin akan bertanya di sini atau di berhubungan dengan ini atau di luarnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Saya mau tanya. Silakan. Waalaikumsalam. Itu kan terkait tentang kaum muslimin dan orang kafir ya, Ustadz ya. Sedangkan dalam keadaan kenyataannya negara perang itu kadang-kadang negara muslim dan negara muslim gitu, Ustadz. Dan kita sebagai orang muslim udah pasti kita tentang itu. Tapi kan kita hanya rakyat biasa, Ustadz. Dan kita bagaimana menyikapinya. Jadi kita itu harus bagaimana membela yang mana dan terus apa yang bisa kita lakukan gitu loh, Ustadz. Seperti itu, Ustadz. Antara Islam ya, negara-negara Islam. Baik, jika perang itu terjadi antara negara Islam dengan negara Islam, maka pilihannya itu ada dua. Seperti konflik antara sahabat dengan sahabat, misalkan ya di perang Jamal maupun perang Siffin, itu memang para sahabat itu terbelah menjadi dua. Ada yang ikut terlibat, gitu ya, dan itu biasanya orang yang memang di lokasi itu. Dan ada beberapa sahabat yang memilih tidak terlibat. Seperti Abdullah bin Umar, itu termasuk sahabat yang menjauhi konflik. Jadi ketika ada konflik antara Islam dengan Islam, maka Abdullah bin Umar itu menepi. Adapun kemudian beberapa sahabat yang memang ada di lokasi seperti para pendukung Sayyidina Ali di Kufah misalkan dan Basrah, itu ya mereka juga terbelah juga ternyata. Kalau membaca sejarah ada yang ikut dan mau terlibat karena dalam rangka
mengikuti imam, mengikuti pimpinan, tapi ada juga yang malah tidak mau ikut. Dan kedua-duanya dibenarkan, Ibu, asalkan memang dia ada di lokasi itu ya. Karena membela diri atau membela negara, membela diri dari gangguan orang luar itu kan masuk jihad. Masuk jihad. Tapi memang peliknya konflik yang terjadi di dunia modern itu kan rata-rata itu didasarkan kepada kebijakan-kebijakan dan pilihan-pilihan politik gitu ya. Tapi seandainya dia di lokasi dan kebebasannya terancam, dalam pengertian kebebasan dia untuk melaksanakan syariat itu terancam gara-gara tidak ada perdamaian itu, maka dia dibenarkan mengangkat senjata. Kira-kira seperti itu. Ya Ustadz, itu bagi orang yang ada di lokasi ya Ustadz ya. Terus bagi kita yang orang luar itu jadi kayak seperti Arab Saudi dan Yaman seperti itu kan, keadaannya Yaman kan parah itu Ustadz. Sedangkan apa ya? Jadi kita itu hanya menyingkir, hanya memperhatikan saja, atau kita memberi bantuan keuangan atau bagaimana itu Ustadz? Karena saya suka pusingnya di situ, apa ya, nggak selesai-selesai, sedangkan dua-duanya kan saudara kita gitu lah Ustadz. Jadi ya gimana kita? Jadi memang secara nurani kan kita diketuk gitu ya. Kita diketuk untuk ikut atau empati dan simpati kepada salah satu kelompok atau salah satu dari dua negara yang terlibat perang itu. Ya atas dasar kita menyumbangkan sesuatu untuk alasan solidaritas, yaitu dibenarkan. Tapi ketika apakah itu wajib? Ya jelas nggak wajib. Syariat jihad saja ya itu dibatasi pada marhalatul qasri. Jadi jarak dari lokasi tempur itu yang wajib itu adalah jarak kita boleh mengqashar sholat, yaitu 85 kilo. Seruan jihad itu bisa wajib ketika ada di lokasi dengan jarak tempuh 85 kilo ke kanan, ke kiri, ke depan, dan ke belakang. Maka seperti itu. Jadi kalau kita bicara wajibnya ya tidak wajib. Tapi kalau kita memiliki nurani dan panggilan hati untuk menyambung, membantu anak-anak Yaman yang kekurangan selimut, kekurangan makanan, ya tidak masalah. Seperti itu. Cuma kalau wajibnya, nah itu tadi. Yang wajib itu ya masafatul qasri. Makanya ketika perang Surabaya, pertahanan terakhir yang kemudian sekutu datang lagi ke Indonesia itu setelah VOC angkat kaki itu kan 446 ya, 1946 itu kan datang lagi VOC. Nah itu seruan jihad kemudian dari Ki Hasyim Asy'ari itu berlaku dalam radius 85 kilo. Siapapun yang ada di radius 85 kilo itu wajib angkat senjata. Karena itu musuh sudah di lokasi kayak gitu. Oh ya Ustaz. Nah, paham Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih, Bar, sudah bertanya. Silakan buat ibu-ibu yang lain. Terima kasih. Mungkin saya mau izin dulu untuk menyapa Pak Ustadz. Terima kasih untuk ibu-ibu yang sudah hadir. Mungkin ada beberapa yang baru pertama kali hadir di acara kajian kitab ini. Jadi maksud dari
acara kajian ini dimaksudkan untuk, kan seperti kalau kita mengaji itu kan kita belajar kepada yang bersanad itu kan akan lebih rasa bertanggung jawab ya, karena kita sudah mempelajari dari yang bersumber kepada Rasulullah. Nah, kemudian kita juga suka mendengar mengenai hadis-hadis gitu kan. Jadi untuk menjalani kehidupan ini juga kita harus berdasarkan sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah contohkan gitu, dan itu dari hadis-hadis yang suka kita dengar. Nah, karena itu mungkin akan lebih baik kalau kita memang tahu mendengar langsung hadis itu disampaikan oleh siapa, sehingga di kajian ini dibahas selain dari hadisnya juga dibahas mengenai siapa yang meriwayatkan, seperti tadi yang pada hadis ketujuh, bahwa itu kan dikatakan bahwa hadis ketujuh itu diriwayatkan oleh Tamim bin Aus dari maaf saya setelah Iya, betul. Nah, itu beliau adalah ya tadi Pak Ustadz kan sudah menyampaikan, mungkin kalau yang tadi awal belum hadir di situ dikatakan bahwa Tamim itu dia sebelumnya adalah seorang Kristen ya, kemudian beliau masuk Islam pada tahun ke-8 ya Pak Ustadz, atau 9, tahun ke-9 Hijriah. 9. Tahun ke-9 Hijriah, berarti 1 tahun sebelum Rasulullah wafat gitu. Jadi karena beliau itu seorang Kristen, kemudian jadi beliau tahu itu apa yang ada di kitab Injil, dan itu apa yang sudah menerangkan tentang Rasulullah itu beliau lebih tahu deh. Jadi seperti itu contoh-contoh yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi selain kita cuma tahu mengenai hadisnya, kita juga tahu siapa yang mau meriwayatkan, sehingga dengan kita mempelajari sendiri gitu lebih dalam mengenai hadis-hadis ini, kita jadi lebih tahu gitu. Jadi bukan cuma dengar oh ini cuma ini oke gitu. Tapi kalau ini kan kita jadi tahu. Jadi aku mau kasih Ron buat Pak Ustadz yang sudah mencoba menerangkan gitu ya perawihnya. Mungkin nanti kalau maunya seperti hadis ke-8 gitu Pak Ustadz, kan ini perawihnya sudah Pak Ustadz pernah sampaikan gitu ya. Tapi kalau mau dikeluarkan lagi juga tidak apa-apa gitu Pak Ustadz, karena kami suka sekali. Iya, bisa. Iya. Gitu, Pak Ustadz, ya. Baik. Terima kasih buat ibu-ibu yang sudah hadir. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Mohon maaf saya ini mendadak jadi host nih Pak Ustadz, karena Pak Ustadz tulisin meminta tolong. Iya. Tadi saya ditelepon sama Ustadz Muhlisin. Oh iya Pak Ustadz, beliau sedang. Iya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi? Ibu Fatima biasanya. Silahkan Bu. Mungkin Ibu Anti. Insya Allah udah paham. Terima kasih Bu. Mungkin ada yang mau bertanya, Ibu Anti. Ini ada Ibu Nuning, Masya Allah. Terima kasih Bu Nuning sudah hadir. Ada Ibu. Itu di meeting chat, Ibu. Oh iya, Ibu Anti silakan Ibu mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, izin tanya ya. Silakan Ibu. Ini kan pembahasannya masalah jihad ya Pak Ustadz. Apakah ibu yang single mother lah ya, mengurus anaknya sendiri terus dikasih teguran kesehatan yang Masya Allah berkali-kali gitu ya Pak Ustadz. Apakah ini juga bisa dikatakan dengan jihad Pak Ustadz? Gitu. Mohon jawabannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bisa lebih kuat menjalaninya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Ibu-ibu yang lain maaf lahir batin. Baik Ibu. Jadi di dalam mencari nafkah, kalau memang beliau single mother, apalagi banyak yang perlu dinafkahi putra atau putrinya, yaitu seperti yang kita sampaikan kemarin, masuk dalam dalam jihad gitu ya. Karena tolabul halal fardhah, mencari halal itu kan wajib. Jadi dia mendapat pahala wajib ketika menanggung ketika berangkat mencari nafkah bagi putra-putrinya gitu ya. Nah,
Kemudian bagaimana dengan vonisnya misalnya? Kalau vonisnya itu memang memungkinkan dia untuk melanjutkan aktivitasnya, ya tidak masalah gitu ya. Vonis penyakitnya itu. Apalagi dia memang berjuang sendirian, ya tidak masalah. Tetap dia itu ditulis sebagai mujahid gitu ya, sebagai orang yang jihad karena sedang menafkahi putra-putrinya dan juga dia sedang melindungi diri dan keluarganya dari meminta-minta. Itu saja sudah mulia. Jadi banyak ya sebenarnya mencari nafkah itu kelebihannya menurut syariat. Selain mencari thalabul halal tadi, mencari halal, itu faridah wajib, juga melindungi putra-putri kita, anak dan keluarga kita dari meminta-minta, itu ibadah yang lain lagi. Iffah dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'annya iffah. Ya ta'affafuna gitu ya. Jadi selama itu dimungkinkan dan menurut dokternya mungkin vonisnya itu tidak begitu parah, tidak begitu, dan memungkinkan dia untuk mencari nafkah, apalagi belum ada yang sanggup menggantikan, maka itu tetap ditulis jihad, dan kemudian sakitnya bertahannya dia dengan ridho, dengan kerelaan terhadap ridho bil qada wal qadar yang kita pelajari di minggu-minggu sebelumnya, bahwa kita rela dengan takdir Allah itu termasuk rukun iman, maka itu pahala yang lain. Jadi pahalanya itu bisa double, bukan hanya double, bahkan dari banyak sisi gitu. Dari satu sisi dia nerima terhadap cobaan yang diberikan Allah, itu pahala. Kemudian mencari nafkahnya pahala. Kemudian menjaga keluarganya dari minta-minta, itu pahala. Iffah, menjaga diri, itu pahala. Kira-kira seperti itu. Masya Allah. Terima kasih Bu Antis. Pertanyaannya semangat Ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Ustadz, Ibu-ibu, maaf izin. Tidak apa-apa Ibu. Silakan, mungkin ada yang mau bertanya lagi. Ada Ibu Krisna, Masya Allah. Terima kasih sudah hadir Bu. Kemudian ada Ibu Yosi. Silakan, ada yang mau bertanya Ibu Mau Anti. tanya lagi dong, boleh nggak Teh? Silakan. Mangga, Jangan silakan. bosan ya Ustaz. Ini saya banyak pertanyaan Ustaz. Silakan Ibu. Iya. Ibu Haryati. Ini Ustaz, untuk seorang ibu yang meninggal karena melahirkan, itu kan masuknya dalam kategori jihad ya Ustaz ya? Ya. Benar nggak Ustaz? Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau seorang ibu itu ternyata bukan seorang yang bagus gitu Ustaz? Jadi entah itu karena dia anaknya itu karena sudah hamil dari luar nikah atau bagaimana, nggak ngerti. Pokoknya sesuatu yang nggak baik, tapi dia meninggal karena setelah habis melahirkan atau saat melahirkan itu, apakah dia juga termasuk golongan jihad Ustaz? Ya. Itu ada keterangan khusus kalau di fikih ya. Ada seorang yang hamil karena zina, maaf, kemudian dia melahirkan dan mengalami musibah hingga dia wafat, maka itu ada satu keterangan menyebutkan itu tetap dianggap matinya mati jihad, meskipun sebabnya itu sebab karena maaf perzinahan misalkan seperti itu ya. Tapi mungkin matinya gitu di akhiratnya, nah itu saya tidak tahu. Cuma kalau di fikih itu dibahas khusus memang itu yang Ibu Haryati tanyakan barusan itu. Jadi ada kasus seperti itu, maka hukum tetap anggap yaitu di jihad seperti itu. Mungkin di akhiratnya itu 'ala Allah gitu ya. Wa hisabuhum 'ala Allah.
seperti hadis yang kita baca barusan itu. Tapi statusnya itu begitu, statusnya. Oh, Allahu a'lam berarti ya Ustaz tentang akhiratnya Ustaz ya. Insya Allah betul. Ya. Itu deh hak Cuma prerogatif begini, Allah ya. Ibu. Oh ya, saya perlu menyampaikan perbedaan status jihad masing-masing ya. Kalau yang murni perang, jihad fisabilillah, perang angkat senjata, itu yang nanti dikubur. Teknik kuburnya berbeda. Teknik kuburnya berbeda, jadi itu memang tidak boleh dimandikan, gitu ya. Karena darahnya itu akan bersaksi dan nanti seharum misik, tidak boleh dimandikan. Kemudian ya langsung disolati begitu saja dan dikuburkan. Sementara status jihad yang lain itu tetap berlaku sebagaimana jenazah-jenazah yang lain ya. Tetap dimandikan, dikafani, kemudian disolati dan dikuburkan. Tetap seperti itu. Jadi yang khusus jihad fisabilillah itu yang perlakuannya berbeda. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz. Terima kasih Mbak sudah pertanyaannya. Masya Allah berat juga pertanyaannya. Angkat memang kali berat. Iya. Terima kasih. Silakan mungkin ada yang mau bertanya lagi. Di sini ada, saya mungkin ada kadang bilang Ibu atau Mbak. Ini ada Mbak Aristia. Silakan mungkin ada bertanya Mbak. Teh Didi. Kemudian Ibu Vijinati. Kemudian Ibu Gea. Ibu Santi, mungkin ada mau pertanyaan. Ibu Rika. Maaf sekalian saya absen ya, bukan maksa untuk bertanya. Ibu Krisna, kemudian Ibu Nuning, Kak Hajar, Mbak Haryati, kemudian Mbak Yosi, Ibu Yuni, mungkin ada pertanyaan. Ibu Aro, biasanya pertanyaan suka menarik ya. Alhamdulillah mungkin Pak Ustadz karena sampai sekarang belum ada lagi pertanyaan. Saya tunggu sebentar, Ibu-Ibu mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, mungkin kita akan... Saya mau nanya satu lagi, boleh nggak? Silahkan. Nambah. Kayaknya buat saya doang deh. Nggak apa-apa, silakan Mbak. Ya, jadi bisa jadi ilmu soalnya, Masya Allah, kalau pertanyaan itu kadang bisa jadi ilmu juga buat kita, karena kita yang nggak kebayang, nggak ngerti Ya, gitu apa. Saya sebagai ustadznya ini banyak tambahan ilmu loh Ibu-Ibu. Iya, Terima kasih. Dari pertanyaan itu, Masya Allah. Dari Silakan, Mbak. pertanyaan itu saya ya. Ya Ustadz, ini terkait bencana Ustadz. Jadi saya itu pernah baca artikel, jadi waktu bencana di Cianjur kayaknya deh, jasad itu terkubur di tanah gitu loh Ustadz. Nah yang jadi pertanyaan saya itu, jasad yang udah terkubur gitu, udah maksudnya udah dalam gitu, tapi masih kelihatan, itu apakah dia harus dikeluarin lagi untuk dimandikan atau begitu aja langsung dikubur gitu Ustadz? Baik Ibu. Berat lagi Ibu di pertanyaannya, Masya Allah. Jadi di dalam Islam Ibu, yang wajib yang 4 itu ya. Jadi dimandikan, dikafani, disolati, dan dikuburkan. Itu wajib. Tidak bisa ditawar. Nah, kapan itu menjadi tidak wajib? Ketika kalau dimandikan itu akan merusak gitu ya. Kan ada itu jasad yang sudah membusuk gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Jasad yang kebakaran atau apa itu tidak boleh. Jadi empat cara melayani jenazah ini wajib. Tapi dia bisa tidak wajib tatkala mengalami hal-hal seperti itu. Jadi karena
jasadnya sudah membusuk karena beberapa hari, ya sudah jangan dimandikan, dikafani saja. Setelah itu disolati, kemudian dikubur secara layak seperti itu. Sama kalau di fikih itu ada serupa ya, tapi tidak sama, kasus serupa. Semisal ada mayit, dia itu giginya emas ya, atau apanya lah, tulangnya ada yang diganti emas, misalkan tulang hidungnya gitu ya. Maka itu di dalam fikih kan tidak boleh. Di dalam syariat Islam kan tidak boleh mayit itu dikubur bersama dengan barang-barang berharga, kan tidak boleh. Itu wajib hukumnya dikeluarkan, digali lagi wajib. Tapi kalau memang digali lagi dan sudah membusuk, ya harus dikembalikan, kira-kira seperti itu. Itu pun juga di dalam fikih harus minta izin ke seluruh ahli waris, bahwa misalkan ya maaf, bapakmu kita gali lagi ya karena dia punya gigi emas misalnya. Itu harus diizin semua, diperbolehkan baru digali. Kalau ada yang nggak mengizinkan, ya tidak boleh. Nah, ini menunjukkan bahwa syariat kita itu bersifat mempermudah gitu ya. Meskipun paten 4 itu harus, yaitu memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan itu paten. Tapi sebenarnya nggak gitu-gitu amat gitu. Dia bisa berubah sesuai ilatnya, sesuai ilat hukumnya, kayak gitu. Oh. Jadi lihat kondisinya juga ya Ustadz ya. Kalau menyakiti si mayat, nggak usah gitu ya Ustadz ya. Nggak usah. Misalnya kayak mayat yang terkubur itu di tanah itu, kalau diambil dia akan membahayakan si mayat, berarti udah kubur gitu aja di situ di tanah gitu Ustadz ya. Nggak usah ya diapa-apain sebaiknya gitu. Dikubur secara layak itu, secara layak. Artinya selama memungkinkan ya diambil, kemudian dikafani kayak gitu ya. Disolatkan gitu. Dikafani, disolatkan, kemudian dikubur secara layak. Itu. Kalau memungkinkan Ustadz, kalau nggak memungkinkan kalau berarti mungkin, ya itu aja nggak boleh buat ya Ustadz ya. Kalau tidak memungkinkan ya. Ya saya. sama kayak korban perang itu kan mereka banyak yang dikubur itu di dalam satu liang lahat itu 10 orang banyak. Kan itu dalam kondisi darurat kan nggak mungkin juga prajurit itu menggali kuburan satu-satu kan. Itu salah satu kasus. Saya pernah ke Yaman itu, di makam Zambal itu katanya ada ratusan sahabat. Itu dikubur di satu lokasi yang kalau ditaksir ya gak cukup itu sebenarnya. Berarti itu satu lubang dibuat ramai-ramai. Itu boleh Ibu, seperti itu. Dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentunya penting Ustadz ya. Baik, Ustadz. Ya. Ustadz. Makasih Ustadz. Terima kasih Mbak. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Selamat datang Ibu Rianti. Assalamualaikum. Kalau ada yang tidak, maaf, saya juga jadi ngaco. Waalaikumsalam, maaf telat, suka lupa. Gak apa-apa sayangku, Masya Allah, Alhamdulillah sudah hadir. Baru ingat ya Allah. Nanya deh aku, mumpung itu. Boleh, tadi kan Ustadz bilang dalam keadaan tertentu boleh satu kubur itu rame-rame. Tapi kalau yang keadaan biasa itu nggak boleh ya Tat ya. Maksudnya kalau kecuali nunggu berapa tahun, kan di sini kan kayak di Jakarta kan penuh ya misalkan Tat. Misalkan kalau udah meninggal berapa tahun boleh ditambah, itu bolehnya istilahnya ada jangka waktunya nggak Tat? Misalkan harus tahun dulu baru boleh dimasukin gitu atau berapa gitu. Iya, memang yaitu tentunya medis juga terlibat di situ Ibu. Cuma yang biasa itu ya 5 bulan. Seperti di Saudi itu pergantian mayit atau jenazah itu 5 bulan. Nah kebetulan beberapa wali Allah misalkan ya, itu kan tidak busuk jasadnya. Itu malah tidak diganti-ganti. Itu ada beberapa cerita seperti itu.
beberapa kekasih Allah itu tidak busuk. Jadi 5 bulan biasanya. 5 bulan diganti. Oh, paling cepat 5 bulan gitu. Mungkin ditumpuk gitu loh, Ya. Tat. Maksudnya kan ada ya, Ya, misalkan karena penuh gitu. Jadi daripada nyarinya susah, udah di situ misalkan ya suami istri gitu ditumpuk gitu. betul. Oh, boleh ya 5 Cuma bulan ya, Tat. Gitu ya. Iya, cuma biasanya kalau di negeri Arab itu ini seperti di Mesir ataupun di Saudi itu ada liang lahatnya itu agak ke dalam itu. Sehingga di sana itu memungkinkan mengumpulkan debu-debunya. Jadi disingkirkan debu-debunya diganti mayat yang baru. Seperti itu. Ya, karena kalau baru 5 bulan tuh kayaknya masih apa ya, Pak? Masih ada gitu ya. Iya ya, bukan masih basah ya, Tat ya. Jadi kalau digali takutnya nanti ya masih kelihatan Ya gitu kan, jadi mungkin tulang-tulangnya masih ada, tapi kalau basah itu enggak tahu ya, mungkin secara medis gimana ya? Maaf, kan ada juga tuh yang namanya mayit yang keadaannya malah utuh gitu, udah bertahun-tahun dia dikubur tapi keadaannya utuh gitu, Ustadz. Itu ditumpuk juga nggak apa-apa gitu? Ya sebenarnya tidak apa-apa. Cuma biasanya tidak. Tapi mungkin udah biasa sekarang ya yang ditumpuk itu karena sudah mulai penuh yang di Indonesia. Iya, tapi maksudnya kalau 5 bulan itu kayaknya ngeri ya Teh ya, agak ngeri-ngeri gimana ya? Yang mau aturan tuh biasa kalau nggak salah 5 tahun Pak Ustadz di Indonesia ya, atau beda-beda. Palingnya 2 tahun, 3 tahun gitu ya, Tat. Saya pikir 5 bulan nggak apa-apa. Zamannya COVID itu kan cuma di Indonesia mungkin yang satu mayat satu kuburan. Iya. Wong kan ada itu kan yang diwawancarai oleh reporter, gimana sampean hari ini menggali berapa mayat? Ada yang sehari 30 gitu. Maaf Pak Ustadz, saya jadi ikut nanya nih Pak Ustadz. Kalau umumnya yang kan suka ada nih yang sudah booking tempat tidur di kubur gitu, maksudnya jadi suaminya sudah atau istrinya sudah meninggal, kemudian dia sudah ngetek di sebelahnya gitu. Sementara itu kuburan umum dan ya termasuk yang rame gitu. Apa itu diperbolehkan itu Pak Ustadz atau gimana ya? Jadi kadang untuk orang juga kadang ada yang susah untuk cari itu. Untuk kuburan umum sebenarnya tidak boleh. Tapi tidak bolehnya nggak sampai derajat haram. Ya makruh lah seperti itu. Seperti ini loh, seperti menaruh sejadah di masjid gitu. Jadi dia ingin di lokasi itu terus gitu, di saf awal gitu ya. Sehingga dia taruh sejadahnya di sana, itu makruh. Nggak haram sih, cuma makruh ya. Padahal datangnya belakangan gitu. Nah, mirip dengan itu. Ya, karena itu kan fasilitas umum. Sementara Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar itu kan memang dimakamkan di kamarnya, di kamar Rasulullah kan. Jadi beda. Itu bukan fasilitas umum, tapi tanahnya milik Rasul. Maaf Pak Ustadz, satu lagi. Kalau kan dibilang kalau kuburan, kemudian kita kan ada yang dibangun di Indonesia tuh kayak dibangun, bukan dibangun sih, kayak ada yang cuma di pinggir bata aja, maksudnya pinggirnya saja, terus ada yang pakai nisan, terus tapi ada yang lebih tinggi gitu kan. Saya pernah dengar katanya nggak boleh lebih dari 10 cm atau 20 cm gitu. Itu hukumnya tuh seperti apa sebetulnya Pak Ustadz? Maksudnya kalau apa ada batasan maksimal setinggi apa atau boleh juga setinggi apa gitu Pak Ustadz? Ya, yang diperbolehkan itu memang ya dikasih penanda seperti itu kira-kira ya, dikasih penanda. Cuma seumpamanya tinggi berapa senti itu sifatnya makruh Ibu, nggak sampai haram gitu. Karena begini, dan itu memang tradisi yang muncul pasca Nabi, artinya itu bid'ah betul gitu. Itu masuk muhdasat, masuk bid'ah
Tapi bid'ahnya kembali lagi itu bukan bid'ah yang kemudian kullu bid'atin dolalah dan haram gitu ya. Karena begini, tradisi itu setelah ditelusuri oleh para ulama itu terjadi pada abad kedua, abad kedua Hijriah gitu. Nah, di abad kedua itu kan ada imam-imam besar seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Artinya ada ulama-ulama besar. Kalau memang itu bid'ahnya masuk bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan, mestinya ulama-ulama besar ini nggak mungkin diam melihat kemungkaran seperti itu ya. Tapi nyatanya mereka diam. Berarti bid'ahnya itu bid'ah yang makruhah, gitu. Nggak sampai kemudian derajat haram. Dan juga kalau kita lihat foto-foto kuno ya, sebelum kehadiran Wahabiyah misalkan seperti di Saudi, itu banyak makam itu memiliki cungkup atau memiliki apa ya kata orang Indonesia itu ya cukup ya, macam rumah gitu loh, apa itu? Gimana Mas, tonjolan atau seperti kubah? Ya, seperti kubah itu. Oh iya Pak Itu Ustadz. kalau kata orang Madura congkok. Seperti kubah itu banyak gitu. Di foto-foto arsip yang lama ya di zaman Utsmani gitu. Terakhir Utsmani itu kan ada foto-foto di Baqi gitu ya. Baqi itu pemakaman yang di samping makam Rasulullah yang tempatnya para sahabat. Di sana dikubur Siti Aisyah dan yang lainnya, Abdullah bin Abbas, itu ada kubahnya, dan itu berlangsung ratusan tahun gitu. Itu tidak ada ulama yang ingkar gitu ya. Tidak ada ulama yang ingkar meskipun memang tradisi itu muncul di abad kedua alias 200-an, tahun ke-200-an Hijriah. Tapi ketidakingkaran ulama itu menunjukkan bahwa bid'ah ini bukan bid'ah yang muharramah, bid'ah yang diharamkan sebagaimana dipahami oleh kelompok Islam yang keras gitu. Tidak seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustadz. Karena itu termasuk saya pengalaman gitu, bukan pengalaman, saya mengalami gitu. Jadi pada saat pada saat mami meninggal gitu, terus kan kita hanya ingin membatasi karena kita tidak mau terlalu tinggi, karena kita dengar tuh tidak boleh gitu. Jadi dibuatlah tidak terlalu tinggi gitu. Tapi terus kemudian ada juga yang menyarankan nggak apa-apa nih agak tinggi sedikit lah, paling 30 cm atau berapa gitu. Kita tuh jadi gimana nih, kayaknya nggak boleh gitu. Enggak, ini masih boleh gitu. Nah, jadi makanya saya tanyakan sebenarnya itu seperti apa gitu, karena ya saya juga cuma dengar nggak boleh. Jadi saya juga belum tahu aturannya tuh sebetulnya yang menurut Islam tuh seperti apa gitu. Nah, makanya saya tadi tanyakan pada Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Jadi yang penting ya ada nisnya gitu ya, ada penandanya. Karena mayat atau jenazah itu layak dihormati. Penanda itu kan dimaksudkan supaya tidak dilewati di atasnya segala macam ya gitu ya. Dan pembatas gitu Pak Ustadz ya. Iya. Adapun kemudian melebihi itu sampai dibangun kubah seperti makam-makam para wali, ya. wali Songo, itu yaitu kayaknya enggak sih Pak Ustadz. tidak lantas kemudian itu haram, itu enggak juga. Kayak kita kan kemarin belajar konsep bid'ah itu ya. Tidak semua yang ditinggalkan Nabi itu kemudian diharamkan. Jadi kemarin kita ibu-ibu sudah membahas mengenai bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan kalau dikatakan bid'ah itu bukan langsung bahwa itu tuh tidak boleh atau langsung salah atau langsung konotasinya tidak baik ya Pak Ustadz ya. Ya bid'ah itu ada yang masih diperbolehkan ya Pak Ustadz ya. Ada yang memang sudah bid'ah yang tidak boleh sama sekali. Itu saja mungkin kesimpulan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi karena sudah jam 10 lewat, Pak Ustadz, kita akan tutup.
Insya Allah, terima kasih Di yang sini sudah jam hadir. 8. Iya Pak Ustadz, di sini sudah jam 10 Pak Ustadz. Terima kasih yang sudah hadir. Izin saya absen dulu sekali lagi untuk Mbak Aristia. Kemudian ada Ibu Anti, kemudian ada Ibu Didi, Ibu Fatimah, Ibu Vijinati, Ibu Gea, kemudian Ibu Santi, kemudian Ibu Rika, Ibu Krisna, Ibu Nuning, kemudian Kak Hajar, Ibu Rianti, Ibu Rosita, dan Ibu Haryati, Kak Yosi, kemudian Ibu Yuni, dengan Ibu Ero. Terima kasih sudah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan kita sudah hadir di sini karena kita termasuk hamba yang mencintai majelis ilmu, yang mencintai untuk mencari ilmu-ilmu Allah, dan mudah-mudahan dari awal kita niatkan hadir di majelis ini hanya ingin mendapatkan keriduan darinya, dimasukkan kepada golongan orang-orang yang mencintai majelis ilmu dan mempelajari dari ilmu agama. Terima kasih. Mungkin silakan Pak Ustadz ditutup. Baik, kita tutup pengajian online ini dengan pembacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athna nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wa tabdilna biha hajat rahimah biha min jami'is sayyi'at. Darfuna biha wa darajat wa limna biha salawat min jami'il khairat fil hayati ba'd. Surah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa zadan wal maut wa rahmatan dan maut Allahumma inna fi sakratil maut wa min nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Allahumma yassir lana umurana ma rahali qulubina wa abdana wassalamu al-afiyah fi dinina wa dunyana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ayun jannati imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iya. Secara pribadi saya mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajak mohon kasihan ibu-ibu, mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan. Insyaallah. Saya pamit Bu Krisna, terima kasih. Pamit ya. Pamit. Terima kasih Bu Anti. Ya, assalamualaikum. Jazakumullah khairan katsiran. Pamit ya. Salam Teh Didi, mangga. Ibu Janati, terima kasih Bu. Rosita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Saya izin untuk menutup ya. Assalamualaikum semuanya. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu minggu depan.